Halo teman-teman, eee, hubungan masyarakat, sorry, teman-teman, public relation, ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas public relation atau hubungan masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang ethics atau etika, ya. Nah, etika ini apa sih? Jadi, kalau kalian sering dengar kan ya, ada namanya etika bermasyarakat, etika berkeluarga, etika berteman, etika ketika kita bersekolah atau melakukan kuliah. Nah, lalu etika ini apa? Dan kenapa sih di hubungan masyarakat itu ada etika? Jadi, etika ini itu merupakan nilai-nilai ya dan norma. Jadi ada nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika ini juga dapat dikatakan sebagai kajian mengenai pertimbangan antara baik dan buruk. Lalu, etika secara etimologi itu berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Atau biasanya kita mengatakan custom. Oke. Nah, etika ini biasanya berhubungan erat dengan moral, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan tindakan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang dinamakan dengan etika. Lanjut ya. Lalu tadi ngomongin etika itu moral seperti itu. Lalu apakah sama sih antara etika dan juga moral? Nah, jadi etika dan moral ini itu hampir sama pengertiannya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat perbedaan. Jadi kalau moral atau moralitas itu digunakan untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Penilaian perbuatan. Lalu etika ini itu digunakan untuk mengkaji sistem nilai-nilai yang berlaku, mengkaji nilainya. Misal, moral, dia datang tepat waktu seperti itu. Etikanya berarti apa? Mengkaji nilainya dia apakah melakukan hal baik atau buruk seperti itu. Ya, itu untuk etika dan moral. Nah, lalu di sini di sini etika itu mengacu pada sistem nilai dengan apa orang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar atau salah. Lalu dia juga menilai apa yang adil dan juga apa yang tidak adil atau zolim. Lalu apa yang jujur dan apa yang tidak jujur atau bohong. Nah, ini itu dikaji di etika seperti itu ya. Nah, etika ini itu biasanya terungkap dari perilaku moral dalam situasi tertentu. Peran etika dalam kehidupan pribadi dan praktisi sendiri itu juga sama pentingnya ya. Jangan sampai kita sebagai praktisi sudah sangat beretika, tapi kita secara personal bukan tidak beretika, tapi kurang beretika. Atau mungkin kebalikannya, kita secara personal sangat beretika, tapi ketika kita secara profesional kurang beretika, jangan ya. Oke, lalu bagaimana hubungannya antara public relation atau humas dengan etik atau etika? Bagaimana hubungannya? Nah, menurut Howard Stephenson dalam bukunya Handbook of Public Relations, dia itu mengatakan bahwa profesi humas merupakan the practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge, adherence to agree on standard of ethic. Di sini Budela garis bawahi standard of ethic,
yang mana artinya bahwa kegiatan hubungan masyarakat atau public relation ini merupakan profesi secara praktis yang mana memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berdasarkan training atau latihan, dan juga a body of knowledge atau keterampilan atau kemampuan, ya. Jadi di sini ada latihan, body of knowledge ada kemampuan, dan adherence to agree on standard of ethic. Jadi pengetahuan yang diakui sesuai dengan standar etikanya. Lalu kenapa harus sesuai dengan standar etika? Ya, karena profesi humas ini kan diharapkan dapat menghadapi dan juga mengantisipasi tantangan ke depan, seperti mungkin pergeseran sistem reformasi yang lebih demokratik, ya. Lalu apalagi kita sudah masuk ke era globalisasi, lalu munculnya kebebasan pers, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, opini, ekspresi, ya kan? Sekarang kan serba terbuka apa-apa aja, dan juga diharapkan mampu untuk berkompetisi dalam persaingan pasar bebas. Jadi itu merupakan hubungan antara public relation dan juga etik. Oke. Nah, menurut dari Jesus dalam bukunya The Extent and Intention of PR and Information Activities, itu terdapat 3 konsep penting dari etika kehumasan atau public relation ethic. Nah, konsepnya apa aja? Yang pertama ada the image. Nah, the image ini merupakan knowledge about us and the attitude toward us that our different interest group have. Jadi, image atau citra merupakan pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. Yang kedua ada the profile, knowledge about an attitude towards we want our various interest group to have. Nah, profile ini merupakan penampilan, ya. Kalau image tadi citra, kalau profil ini lebih ke penampilan, yang mana merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam, various interest group to have. Dan yang terakhir ada the ethics. Is branch of philosophy. It is a moral philosophy or philosophical in thinking about morality, often used as equivalent is right or good. Artinya, etika ini merupakan cabang dari ilmu filsafat yang merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas. Biasanya selalu diberkaitkan dengan nilai-nilai kebenaran dan juga kebaikan. Nah, jadi teman-teman, etika ini itu sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik perilaku. Fungsi dari keduanya ini merupakan untuk melindungi mereka yang mempercayakan organisasinya di tangan profesional. Nah, perlindungan terhadap profesi ini itu berupa hak istimewa, status, kolegitas profesional. Nah, dalam profesi, penerapan nilai-nilai moral dalam prakteknya ini disebut dengan etika terapan. Sedangkan etika profesi ini lebih menyangkut ke norma, nilai, kaidah, ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai atau karyawan, yang mana biasanya berupa peraturan-peraturan, rules, tatanan yang harus ditaati oleh semua anggota dari organisasi itu atau karyawan, seperti itu, dari organisasi tertentu. Nah, balik lagi ke slide yang ini, ya. Jadi, seorang public relation profesional itu harus mempunyai tingkah laku yang baik atau positif. Karena apa? Karena itu merupakan bentuk dari integritas personal. Integritas personal inilah yang menjadi bagian dari integritas profesinya. Selain itu, PR profesional, public relation profesional ini diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip kehumasan, sehingga public relation profesional dapat merepresentasikan organisasi atau perusahaan. Oke.
Nah, artinya apa? Berlaku jujur, benar, adil, itu merupakan jalan yang terbaik karena hubungan masyarakat ini tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan. Nah, hubungan masyarakat atau PR profesional ini harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar. Nah, hal ini yang akhirnya akan membedakan antara public relation atau hubungan masyarakat dengan pembohongan publik, seperti itu. Oke, balik lagi ini sudah. Nah, ethics for public relation. Jadi, bagaimana sih etika kehumasan? Jadi di sini tuh ada ada 11 etika yang biasanya digunakan untuk menjelaskan etika dari kehumasan. Good communication for internal and external public. Jadi seorang public relation professional ini harus mempunyai komunikasi yang baik-baik untuk publik internal dan juga publik eksternal. Lalu tidak terlepas dari integrity atau faktor kejujuran sebagai landasan utamanya. Jadi apapun yang dilakukan itu harus berlandaskan integritas seperti itu. Lalu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of want pada perusahaannya. Jadi sehingga karyawan ini merasa diakui atau dibutuhkan di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Lalu etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi ini harus tetap dijaga, jadi jangan sampai tidak dijaga. Lalu menyampaikan informasi penting kepada anggota dan kelompok berkepentingan. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Lalu ada menguasai prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai loh lagi. Oh, jadi yang pertama itu menghormati prinsip, yang selanjutnya itu menguasai prinsipnya. Lalu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Lalu mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Penuh dedikasi dalam profesinya dan yang terakhir menaati kode etik kehumasan. Itu bukan etika untuk kehumasan atau etik for public relation. Seperti itu, oke? Nah, di sini ada kode perilaku praktisi humas. Dalam buku Etika Kehumasan dari Roslan Rosadi, ini mengungkapkan kode perilaku seorang praktisi humas. Yang pertama ada Code of Conduct. Jadi ini merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan majikan, media, dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya, seperti itu. Yang kedua ada Code of Profession. Ini merupakan standar moral di mana untuk bertindak secara etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional. Gitu. Lalu ada Code of Publication. Ini merupakan standar moral dan yuridis etis di mana untuk melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik. Dan yang terakhir ada Code of Enterprise. Ini menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha seperti UU PT, UH Cipta, merek dan paten serta peraturan lembaga. Ini merupakan kode-kode perilaku dari praktisi humas. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi balik lagi, etika kehumasan ini itu diperlukan karena hubungan masyarakat merupakan hubungan yang menyangkut pengertian dan menuju kepada kemauan baik atau goodwill dan juga reputasi yang mana dia bergantung kepada kepercayaan. Jadi sekali lagi humas ini sebenarnya dia didasarkan atas
kepercayaan, di mana seseorang mengerjakan kita karena mereka percaya kita dapat mempresentasikan organisasi tersebut, perusahaan tersebut, atau individu tersebut. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, diharapkan seorang PR profesional atau public relation profesional ini dapat selalu menjaga etikanya, baik etika secara personal ataupun etika secara profesional. Itu saja yang bisa Budela jelaskan untuk materi minggu ini. Kita ketemu lagi di materi minggu depan. Budela mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.